Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 menyisakan potret buram bagi sejumlah sekolah dasar negeri di berbagai daerah di tanah air. Minimnya siswa tak hanya membuat ruang kelas kosong, tetapi juga mengancam keberlangsungan operasional sekolah serta nasib para guru. Kursi-kursi di kelas 1 SD Negeri Pendem, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dipastikan kosong tahun ini. Tidak ada satupun orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Faktor selama ini yang kita pahami memang tidak adanya minimnya usia SD, usia yang masuk ke SD itu memang benar-benar minim sedikit. Jadi memang di sekitar sini kan wilayahnya Pedukuhan Pendem, Pedukuhan Naben, sama Pedukuhan Banaran. Nah, rata-rata yang Naben itu malah tidak ada anak sama sekali untuk usia TK masuk ke SD. Nah, mungkin faktornya itu juga berpengaruh, dan jarak antara sekolah sebelah sama satunya juga terlalu dekat menurut kami. Terus dampaknya ya yang jelas kegiatan tidak dipungkiri pasti kurang maksimal ya, karena kekurangan rombelnya. Harusnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu terpenuhi. Ini ternyata kelas 1-nya tidak terpenuhi, dan cuman kelas 2 sampai kelas 6 yang tidak terpenuhi. Sementara itu di SD Negeri 127 Pekanbaru Riau, minimnya jumlah siswa baru bukan tanpa alasan. Tahun ini hanya tercatat 4 siswa baru, turun drastis hampir 50% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 12 orang. Kepala Sekolah SD Negeri 127 Pekanbaru, Irma Elivana, mengungkapkan bahwa faktor demografi menjadi penyebab utama. Jumlah menurunnya ini tahun 2024, 2025, 2026 ini. Sekarang jumlahnya jadi 74 orang. total seluruh? Iya, total seluruh. Nah ini ada faktor penyebab kalau daerah sini termasuk perkampungan lama. Otomatis penduduknya itu tidak produktif lagi, yang tua-tua gitu. Jadi yang berusia produktif mereka sudah pindah ke daerah Panam. Nah, sekolah ini di wilayah ini sekolah dekat-dekat jaraknya dekat. Misalnya SD 17 Bapak awal masuk tuh ada lurus. Nah itu ada SD 17, kemudian ada lagi di SD 69, kemudian SD 132, itu banyak tuh SD swasta juga ada. Minimnya siswa baru ini nyatanya juga berdampak pada aspek finansial sekolah. Mengingat dana bantuan operasional sekolah atau BOS dihitung berdasarkan jumlah murid. Sekolah-sekolah ini harus mencari segudang cara untuk bertahan hidup. BOS itu ya untuk operasional kegiatan, seperti untuk yang terlihat dulu untuk perawatan yang jelas pembayaran listrik ya, karena memang harus pakai listrik ya. Kemudian apa Bu? Iya, tenaga ekstrakurikuler. Nah, tenaga ekstrakurikuler yang non ASN itu kan itu dibiayai oleh BOS. Nah, karena ekstra juga harus berjalan, dan uangnya dari anggaran BOS itu berkurang, ya kita agak nanti kewalahan juga untuk mengelolanya. Kemudian alat tulis yang memang difasilitasi dari sekolah juga itu semua dari dana BOS, buku-buku, pemeliharaan gedung, meja, kursi kan juga itu semua dari dana BOS. Masalah serupa dialami SD Negeri Beduk di Kediri, Jawa Timur. Sukamto, salah seorang guru di sekolah tersebut, mengeluhkan keterbatasan dana yang membuat sekolah sulit berinovasi. Ini sebenarnya ini sudah punya pemikiran, misalnya ya ingin mendatangkan guru yang tajwid misalnya, tapi lagi-lagi terbentur dana karena bosnya itu sedikit, anaknya muridnya sudah sedikit, kemudian kebutuhannya operasional, kebutuhan apa-apa itu juga tidak mencukupi. Lagi-lagi kebutuhan terbentur oleh biaya.
Sementara itu, beberapa sekolah justru mencoba melihat sisi positif dari situasi sulit ini. Salah satunya di SD Negeri 5 Posanten Bali. Meski hanya menjaring 2 siswa baru, proses belajar mengajar justru dilakukan secara lebih intensif. Gusti Agung Alit Aryastika, guru di sekolah tersebut, menyebut bahwa dengan jumlah yang sangat sedikit, guru bisa memberikan bimbingan maksimal, terutama bagi anak yang belum lancar menulis atau belum sempat mengenyam pendidikan taman kanak-kanak. Untuk proses belajar mengajarnya pastinya dengan jumlah kondisi 2 siswa, suasana di kelas cukup tidak ramai atau cukup sunyi, tapi dengan kendala seperti itu anak-anak kami sebagai guru bisa membimbing lebih penuh, lebih intens dan bisa membimbing dengan maksimal. Karena ada satu anak yang masih belum TK, masih belum bisa menulis, tapi dengan siswa yang tidak terlalu banyak kami bisa membimbing dengan lebih maksimal.